Pernahkah Anda membayangkan seorang pria yang setiap hari dihina karena miskin, tiba-tiba hidupnya berubah hanya dalam satu malam Jumat? Bukan karena warisan, bukan juga karena pesugihan, dan bukan juga karena bantuan orang kaya. Ia hanya melakukan sebuah amalan sederhana, menggunakan air garam, lalu membaca satu surah pendek sebanyak 41 kali dengan penuh keyakinan. Setelah itu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan mulai terjadi satu demi satu. Pekerjaan datang tanpa dicari, utang mulai lunas. Orang-orang yang dulu merendahkannya tiba-tiba berubah menghormatinya. Bahkan rezeki mengalir dari arah yang mustahil dijelaskan oleh logika manusia. Namun hati-hati, amalan ini bukan sekedar ritual biasa, karena jika dilakukan tanpa keyakinan dan tanpa hati yang bersih, Anda mungkin tidak akan merasakan apa-apa. Lalu apa sebenarnya amalan yang dilakukan oleh pria ini? Mengapa air garam itu menjadi awal perubahan hidupnya? Dan hikmah besar apa yang akhirnya ia pahami setelah semua keajaiban itu terjadi? Simak kisah lengkapnya sampai akhir, karena mungkin saja kisah ini adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini Anda panjatkan diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah semesta yang dirahmati Allah, dengarkan kisah ini baik-baik, karena mungkin setelah mendengarnya, cara pandang kalian tentang rezeki akan berubah selamanya. Di sebuah sudut desa kecil di Situbondo, Jawa Timur, hiduplah seorang pria sederhana yang bernama Rahman. Hidupnya begitu sulit, sampai-sampai banyak orang menganggap dirinya tidak akan pernah bisa bangkit. Setiap hari ia bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hanya demi memastikan keluarganya bisa makan walau seadanya. Namun siapa sangka, hidup lelaki yang sering diremehkan itu berubah perlahan setelah ia melakukan sebuah amalan sederhana di malam Jumat. Bukan pesugihan, bukan jalan instan, melainkan sebuah ikhtiar kecil yang ia lakukan sambil menangis memohon pertolongan Allah. Kisah ini bukan tentang kekayaan semata, tapi tentang keyakinan, kesabaran, dan bagaimana doa yang keluar dari hati yang hancur bisa membuka pintu pertolongan dari Allah yang tidak pernah disangka manusia. Simaklah kisah ini sampai akhir, karena ada hikmah besar yang mungkin sedang kalian butuhkan hari ini. Di sebuah gang sempit dekat area pasar tradisional Situbondo, tinggallah Rahman bersama istrinya Nurul dan seorang anak laki-laki yang bernama Faris. Rumah kontrakan mereka sangat sederhana. Dindingnya sebagian masih dari papan tua yang mulai lapuk dimakan usia. Jika hujan turun deras, suara tetesan air dari atap seng terdengar nyaring memenuhi ruangan kecil itu. Lantainya belum sepenuhnya keramik, sebagian masih berupa semen kasar yang dingin ketika malam datang. Rahman berusia 45 tahun, tubuhnya kurus karena terlalu sering bekerja tanpa cukup makan. Kulit wajahnya menghitam terbakar matahari, karena hampir setiap hari ia menjadi kuli angkut di pasar, membantu pedagang memindahkan karung besar, sayur, dan buah-buahan. Kadang ia juga menerima pekerjaan membersihkan gudang atau membantu bongkar muat di toko bangunan. Penghasilannya tidak menentu. Ada hari ketika ia membawa pulang 100.000 rupiah, tapi lebih sering ia pulang hanya dengan uang cukup untuk membeli nasi dan telur. Meski hidupnya susah, Rahman dikenal sebagai orang yang pendiam. Ia jarang mengeluh di hadapan orang lain, walau hatinya sering terasa sesak. Tetangga di sekitar rumahnya banyak yang memandang rendah dirinya. Mereka menganggap Rahman gagal menjadi kepala keluarga, karena sampai usia setengah baya, hidupnya masih serba kekurangan. Kasihan anaknya, sudah lulus sekolah tapi ayahnya belum bisa bikin hidup yang lebih baik, bisik seorang tetangga suatu sore. Rahman mendengar ucapan itu,
Saat pulang membawa karung bekas di pundaknya, langkahnya sempat terhenti, namun ia memilih diam lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah. Di dalam rumah kecil itu, istrinya menyambut dengan senyum yang dipaksakan. "Bang, tadi pemilik kontrakan datang lagi. Katanya kalau bulan depan belum bayar tunggakan, kita diminta pindah." Rahman hanya mengangguk pelan. Ia duduk di kursi plastik dekat pintu rumah sambil menunduk. Di sakunya hanya ada uang belasan ribu rupiah. Bahkan untuk membeli beras besok pagi pun, ia belum tahu harus dari mana. Malam itu, Rahman tidak langsung tidur. Setelah sholat Isya, ia duduk lama di atas sajadah. Lampu rumah yang redup membuat suasana terasa semakin sunyi. Ia menengadahkan tangan sambil berbisik dengan suara bergetar, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Kalau memang Engkau masih membuka jalan untuk keluargaku, tolong tunjukkanlah." Air matanya jatuh perlahan. Sudah lama ia memendam semua rasa lelah itu sendirian. Ia takut dianggap lemah jika terlalu sering mengeluh di depan istri dan anaknya. Keesokan harinya, Rahman kembali bekerja seperti biasa. Sejak pagi ia sudah berada di pasar, membantu mengangkat barang milik pedagang. Cuaca yang sangat panas, bajunya basah oleh keringat, namun upah yang diterima tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Sore harinya, ketika ia sedang duduk istirahat di belakang pasar, seorang lelaki tua menghampirinya. Lelaki itu membawa botol-botol air minum di dalam keranjang kecil. "Kelihatannya kamu sedang banyak pikiran, nak," kata lelaki tua itu pelan. Rahman tersenyum hambar. "Namanya juga hidup, Pak." Orang tua itu duduk di sampingnya lalu berkata, "Kadang rezeki bukan tertutup. Hanya hati kita yang terlalu penuh rasa takut sampai lupa meminta dengan yakin." Rahman menatap lelaki itu sejenak. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang membuat dadanya terasa hangat. Kalau hati sedang sesak, dekatkan diri pada Allah. Jangan putus berharap, lanjut lelaki tua itu sebelum akhirnya pergi meninggalkan pasar. Ucapan itu terus terngiang di kepala Rahman, bahkan sampai malam tiba. Malam Jumat datang dengan udara dingin dan gerimis kecil. Setelah keluarga tidur, Rahman duduk sendiri di ruang tengah rumahnya. Ia mengambil segelas air putih dan sedikit garam dapur yang tadi dibeli di warung. Entah kenapa malam itu hanya terdorong untuk lebih lama berdoa. Ia menuliskan namanya di secari kertas kecil, lalu meletakkannya di dekat gelas air. Setelah itu, ia mulai membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Rahman membaca surah itu berkali-kali dengan suara lirih. Semakin lama air matanya semakin deras. Ia tidak sedang berharap kaya mendadak. Ia hanya ingin keluarganya hidup tenang tanpa rasa takut diusir dari kontrakan. Setelah selesai berdoa, ia membawa air itu keluar rumah, lalu menyiramkannya perlahan di depan pintu sambil berkata pelan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Malam berlalu begitu saja. Namun anehnya, pagi itu Rahman bangun dengan hati yang jauh lebih tenang.
Beban di dadanya terasa sedikit berkurang. Ia tidak tahu kenapa. Hari itu di pasar terjadi sesuatu yang tidak biasa. Seorang pria berpakaian rapi menghampirinya dan bertanya, "Maaf, apakah ini benar Pak Rahman yang dulu pernah kerja di proyek di Banyuwangi?" Rahman mengangguk bingung. Pria itu tersenyum. "Saya Arif. Dulu kita pernah satu proyek beberapa tahun lalu. Saya sekarang dipercaya mengurus pembangunan gudang baru. Saya butuh orang jujur dan saya langsung ingat Bapak." Rahman terdiam beberapa detik. "Kalau Bapak bersedia, besok langsung ikut kerja saja. Gajinya lebih baik daripada kerja harian di pasar." Rahman hampir tidak percaya. Sudah lama sekali tidak ada orang yang datang menawarkan pekerjaan dengan baik kepadanya. Malamnya ia pulang, membawa kabar itu kepada istri dan anaknya. Nurul langsung menangis haru. "Alhamdulillah Bang, mungkin Allah benar-benar mendengar doa kita." Sejak saat itu, kehidupan Rahman mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh di proyek baru tersebut. Karena dikenal rajin dan jujur, atasannya mulai mempercayakan tanggung jawab lebih besar kepadanya. Namun Rahman tidak pernah melupakan malam ketika ia menangis sendirian sambil membaca Al-Fatihah. Setiap malam Jumat, ia kembali meluangkan waktu untuk berdoa lebih lama, bukan untuk meminta kekayaan, melainkan memohon agar hatinya tetap dekat kepada Allah. Hari demi hari berlalu, Rahman mulai bisa melunasi tunggakan kontrakan. Ia juga menabung sedikit demi sedikit untuk pendidikan anaknya. Tetangganya yang dulu sering meremehkan, kini mulai merubah sikap. "Man, sekarang beda ya. Rizkinya mulai lancar," kata seseorang di warung kopi. Rahman hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu semua itu bukan karena dirinya hebat. Suatu malam, setelah selesai berdoa, Rahman teringat sebuah ayat yang pernah ia dengar di masjid. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Ayat itu menancap kuat di dalam hatinya. Dan beberapa bulan kemudian, kehidupannya berubah semakin baik. Anaknya akhirnya bisa melanjutkan kuliah. Rahman juga dipercaya menjadi pengawas proyek kecil dengan gaji yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Namun justru di saat hidup mulai nyaman, Rahman merasa takut kehilangan rasa dekatnya kepada Allah. Ia tidak ingin berubah menjadi orang yang sombong. Karena itu, ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang-orang miskin di sekitar rumahnya. Setiap Jumat, ia membagikan nasi bungkus kepada tukang becak, pemulung, dan anak yatim. Anehnya, semakin sering ia bersedekah, hatinya justru semakin tenang. Suatu malam, seorang anak kecil datang ke rumahnya sambil berkata, "Pak Rahman, terima kasih ya. Ibu saya bilang makanan dari Bapak bikin kami bisa makan malam ini." Rahman menatap anak itu lama sekali. Lalu matanya berkaca-kaca. Ia baru sadar bahwa kebahagiaan terbesar ternyata bukan saat menerima uang, melainkan ketika bisa membantu orang lain. Tahun demi tahun berlalu, Rahman akhirnya berhasil membeli rumah kecil sederhana untuk keluarga kecilnya. Di dekat rumah itu, ia membangun sebuah musola mungil yang diberi nama Darul Ikhlas. Musola itu bukan bangunan mewah, tapi menjadi tempat banyak warga belajar mengaji dan berkumpul setiap malam Jumat. Suatu malam setelah sholat tahajud di musola itu, Rahman kembali duduk sendirian sambil menatap sajadah. Hatinya terasa sangat damai. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Rezeki terbesar bukanlah uang, tetapi hati yang tenang dan kesempatan untuk menjadi manfaat bagi orang lain." Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Sahabat hikmah semesta, dari kisah Rahman,
kita belajar bahwa pertolongan Allah bisa datang melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Bukan air garam yang mengubah hidupnya, bukan pula benda tertentu yang mendatangkan kekayaan. Semua itu hanyalah simbol dari keyakinan, doa, kesabaran, dan usaha yang tidak pernah berhenti. Jangan pernah putus asa ketika hidup kita terasa berat. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan jalan terbaik yang belum kalian lihat hari ini. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, dan jangan pernah meninggalkan sujud di saat dunia terasa sempit. Karena sesungguhnya keajaiban terbesar bukan ketika kita memiliki banyak harta, melainkan ketika hati kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel Hikmah Semesta dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah melapangkan rezeki, menguatkan hati, dan mengangkat setiap kesulitan yang sedang kalian hadapi hari ini. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.